harus menggunakan huruf kecil secara konsisten kecuali untuk nama diri atau unsur geografi itu biasanya akan menggunakan awalannya adalah huruf kapital. Kemudian elemen khususnya ini biasanya ada penggunaan bahasa asing, istilah di sosiologi kan ada kata-kata asing misalnya kayak gitu kan, violence misalnya. Nah itu nanti di dalam kurung itu dicetak miring kayak gitu ya. Itu misalnya ada akronim-akronim lain selain istilah-istilahnya yang tidak familiar begitu ya Bapak Ibu, jadi boleh dibuat, cetak miring atau italik kayak gitu ya. Kemudian dijabarkan maksudnya itu apa, kayak gitu kan biasanya kan ada misalnya difusi kayak ya, difusi itu penjelasannya seperti apa, misalnya, violence itu penjelasannya seperti apa, kayak gitu silahkan dijabarkan di situ. Nah, ini teknik perumusan definisinya, jadi harus objektif dan ringkas. Jadi tadi ketika membuat suatu istilah kemudian didefinisikan atau dibuat pengertian, itu jangan kemudian kita berputar-putar menjelaskannya kayak gitu ya. Jadi harus jelas dan lugas apa sih maksud dari, istilah tersebut, kayak gitu ya. Jadi nanti, bahasanya pun harus jelas, kayak gitu. Kemudian menggunakan kalimat efektif tentunya kayak gitu ya. Jadi, biar juga teman-teman peserta didik itu paham apa maksudnya kayak gitu ya. Jadi harus lugas dan kalimat efektif. Nanti pun ketika misalnya Bapak Ibu sudah buat kayak gitu kan sudah di peserta didiknya sudah diminta untuk membacanya kayak gitu kita baca ulang lagi, oh ya apakah kemudian, memang seperti itu kemudian nanti misalnya, menurut peserta didik, oh ini terlalu berputar-putar nanti kita kembali kita kemudian buat kalimat itu menjadi kalimat yang, efektif dan jelas kayak gitu ya. Kemudian hindari ambiguitas atau taksa, jadi di sini jangan sampai kemudian ada makna ganda dari setiap, istilah-istilah yang Bapak Ibu buat, kayak gitu ya. Dan kan sekarang banyak sekali ada Puebi, kemudian, KBBI, ada kemudian ChatGPT, kayak gitu Bapak Ibu. Nanti setiap istilah atau setiap kata ditanya maksudnya seperti apa, jangan sampai kemudian akhirnya ada potensi makna ganda dari setiap istilah-istilah yang Bapak Ibu buat, seperti itu. Nah, ini contoh kalimat, kriteria contoh kalimat, misalnya ada akurasi semantis di sini contoh kalimatnya menggambarkan arti kata yang didefinisikan secara sempurna dan natural. Jadi misalnya setiap istilah ketika mau diberikan sebuah contoh, maka kemudian Bapak Ibu harus jelas memberikan contohnya, kayak gitu ya. Jangan kemudian istilahnya sebenarnya sudah jelas, pengertiannya sudah jelas, tapi kemudian Bapak Ibu mencontoh penggunaan dari setiap istilah tersebut ternyata salah kayak gitu atau misalnya mencontohkannya malah nggak efektif. Nah, itu jangan sampai kemudian, kita melakukan hal itu kayak gitu ya. Jadi kita harus cek akurasi semantisnya seperti apa, gitu apakah kemudian istilah itu sudah benar-benar menggambarkan setiap kata atau istilah yang Bapak Ibu buat, ya. Kemudian komunikatif dan ringkas, jadi kalimat tidak boleh terlalu panjang atau terlalu rumit tadi atau misalnya tidak boleh yang terlalu berputar-putar kayak gitu ya. Langsung saja fokusnya adalah pengertian dari setiap istilah atau setiap kata yang Bapak Ibu buat itu, kayak gitu ya. Jadi, strukturnya jelas, kemudian kata-kata juga jelas, kemudian kalimat pengertiannya itu juga jelas, kemudian, menggunakan biasanya setiap istilah tersebut ditemukan dalam kehidupan sehari-hari mereka atau, yang sering kita jumpai kayak gitu ya. Kemudian lagi-lagi juga ini hindari yang berkaitan dengan unsur sensitif meskipun memang sebenarnya di sosiologi itu ada istilah-istilah sensitif kayak gitu ya. Misalnya, jangan sampai kemudian ini berkaitan dengan SARA, pornografi, atau bias gender kayak gitu ya. Tapi kemudian misalnya perilaku menyimpang ada istilah-istilah yang misalnya agak sensitif, silahkan kemudian Bapak Ibu, eee, kemukakan setiap arti atau makna dari istilah tersebut dituliskan
baik, kayak gitu ya, tanpa kemudian menyinggung misalnya sara, pornografi, bias gender, dan sebagainya, kayak gitu. Jadi nanti bisa tanya juga di KBBI atau ChatGPT misalnya, ini istilahnya, karena ini sensitif, contohnya yang seperti apa atau misal pemaknaannya seperti apa. Nah, silahkan Bapak Ibu kemudian tanyakan di situ, kayak gitu. Kalau misalnya memang Bapak Ibu sudah bingung banget, tapi sebenarnya kata-katanya itu sesuai dengan yang ada di sosiologi atau istilah-istilah sosiologi misalnya. Nah, itu silakan nanti Bapak Ibu, eee kondisikan ya setiap istilah-istilah tersebut agar tidak mengganggu atau yang berkaitan dengan unsur sara atau pornografi dan sebagainya. Nah, tata letaknya, tipografinya, nah nanti mungkin, Mbak Grace mungkin akan memberikan template atau apa nanti atau misalnya sudah dituliskan aja dulu di Word atau seperti apa, nanti yang penting adalah konsisten dalam penulisan, formnya kayak gitu ya, tata letaknya misalnya, margin kanan, kiri, bawahnya itu harus sesuai, misalnya nggak boleh ada yang sampai kemudian cuma rata kiri aja, rata kanan aja, dan sebagainya. Kalau bisa rata kiri kanan, kayak gitu ya. Jadi nanti pas ketika pun akhirnya kita akan nge-layout misalnya itu sudah, bagus gitu ya tata letaknya. Kemudian juga, jangan lupa Bapak Ibu ketika membuat apa namanya, membuat kamus ini perhatikan tidak hanya kalimat per kalimatnya saja, tetapi juga perhatikan misalnya penggunaan tanda baca, kemudian titik koma, titik dua, kurung, dan sebagainya. Misalnya, di satu istilah tersebut, kemudian di penjelasannya mengharuskan ada dalam kurung, misalnya pastikan sebelum dan sesudah, kata, misalnya setelah tanda kurung, itu tidak boleh ada spasi, kemudian langsung saja tanda kurung, kata, kemudian langsung tanda kurung lagi. Biasanya mereka, orang-orang terkadang itu menggunakan, istilah-istilah penulisannya yang misalnya nih, di-layouting, sistem tata letak atau dalam kurung layouting. Ada saja yang kemudian penulisannya dalam kurung, spasi, layouting, spasi, kurung. Nah, itu salah ya, Bapak Ibu. Jadi pastikan penulisannya seperti ini, dalam kurung langsung katanya, kemudian, dalam kurung misalnya penggunaan titik 2. Setiap kata sebelum titik 2 itu tidak ada spasi, kayak gitu ya. Biasanya kan menyajikan data leksikal secara rapi, titik 2 kayak gitu. Nah, sebelum titik 2 itu ada spasi, kayak gitu ya. Itu jangan digunakan gitu ya. Setiap, sebelum kata akan menggunakan titik 2 maka tidak ada spasi. Nah, itu nanti perlu diperhatikan. Nah, ini adalah judul entry-nya, memberikan kontras, nanti ini, apa namanya, untuk formatnya nanti akan kita, apa namanya, berikan, kayak gitu ya. Untuk penulisannya yang penting adalah Bapak Ibu sekarang membuat, istilah-istilah tersebut aja dulu, kayak gitu ya. Yang penting adalah marginnya rapih, kanan, kiri, atas, bawah itu rapih, kayak gitu ya. Kemudian nanti penulisan menggunakan hurufnya, font-nya, ukurannya, itu nanti akan dibuatkan oleh Mbak Grace, gitu ya. Nanti biar seragam Bapak Ibu, mau menggunakan font apa, mau menggunakan kemudian ukurannya berapa, spasinya berapa, itu nanti, akan kami siapkan, kayak gitu ya. Biar nanti Bapak Ibu tuh tinggal mengisi saja, kayak gitu ya, tinggal mengisi dan menuliskan. Jadi nanti kalau misalnya ada font-nya yang dipakai adalah Times New Roman ukuran 12 misalnya, maka Bapak Ibu harus menggunakan, font tersebut dan ukuran tidak boleh menggunakan Arial kah atau misalnya, yang lainnya kayak gitu ya, apostrophe atau dan sebagainya itu jangan menggunakan itu. Kalau misalnya di format tersebut atau di template tersebut menggunakan Arial atau misalnya menggunakan Times Roman, maka gunakan yang sesuai dengan format tersebut atau template tersebut, kayak gitu ya. Kemudian spasinya juga berapa, kemudian juga, ukurannya berapa, itu nanti disesuaikan dengan template. Nah, ini kemudian juga Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti membuat suatu kamus dari istilah-istilah tersebut, misalnya Bapak Ibu mengambil dari artikel jurnal misalnya, atau mengambil dari buku, atau mengambil dari sumber yang lainnya, pastikan setiap istilah-istilah yang Bapak Ibu ambil itu ada sumbernya, kayak gitu.
mau misalnya dari, buku kah, artikel, semuanya itu harus, jelas sumber dan tentunya kredibel kayak gitu ya, Bapak Ibu, mau itu sumbernya dari daring atau misalnya dari buku, kemudian, diambil dari buku misalnya, buku pegangan kayak gitu ya, buku pegangan untuk sekolah misalnya kayak gitu harus jelas kayak gitu. Misalnya SMA kelas 11 misalnya sosiologi SMA kelas 11, nah itu harus jelas itu penulisnya siapa, kemudian terbitannya itu tahun berapa, penerbitnya siapa, kemudian, apa, kok di kota mana diterbitkan itu harus jelas sumbernya, kayak gitu ya. Biar nanti kita itu nggak dianggap mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan kita, pun itu hanya untuk sebuah kamus, kayak gitu ya, tapi harus jelas sumbernya, seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengakui tulisan orang lain yang kita ambil itu sebagai tulisan kita sendiri, kayak gitu ya. Kecuali itu adalah dari pikiran kita sendiri, nah dipersilahkan, kayak gitu. Nah ini, batasan dan larangannya seperti apa, plagiarisme tanpa atribusi tadi yang saya katakan bahwa ketika kita mengambil, istilah-istilah dari buku, mau itu buku pegangan di sekolah, kemudian mengambil dari buku lain misalnya atau dari artikel jurnal, itu pastikan, ada, sumbernya biar tidak dianggap plagiarisme dari sumber orang lain. Jadi kita tidak dianggap mengakui tulisan orang lain itu sebagai tulisan kita sendiri. Mau sekecil apapun kita mengambil dari misalnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya subordinasi, oh ini ada nih artinya. Nah, Bapak Ibu harus cantumkan bahwa di situ sumbernya adalah KBBI, KBBI-nya ada KBBI kalau sekarang kalau tidak salah itu sudah KBBI 6, maka dituliskan di situ KBBI 6, kemudian Kemendikdakmen misalnya, itu seperti apa, kayak gitu ya. Jadi harus dituliskan sumbernya. Kemudian jangan juga menyantumkan informasi fiktif. Jadi seluruh contoh asal-usul etimologi, klasifikasi kelas kata, misal di situ adalah rekayasa dari penulis kayak gitu ya. Jadi, jangan sampai kita menuliskan yang sesuatu yang fiktif, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian juga jangan sampai kemudian tulisan tadi jangan sampai berkaitan dengan sara atau berkaitan dengan provokatif dan bias kayak gitu ya. Jadi istilah-istilah sosiologi yang itu istilah-istilah yang kita pelajari di sekolah saja yang kita sampaikan di sini atau misalnya ditambah dengan informasi-informasi terkait dengan sosiologi, istilah-istilah sosiologi lain yang, tidak bias kayak gitu atau tidak kemudian mengandung unsur provokasi kayak gitu silahkan dimasukkan. Tapi, nanti ketika memasukkannya pun Bapak Ibu jangan lupa untuk menyantumkan sumbernya agar tidak dianggap sebagai plagiarisme kayak gitu ya. Ternyata misalnya di situ kata-kata yang diambil, diambil dari buku atau misalnya dari internet kayak gitu. Mengambil dari internet pun sebisa mungkin nanti ambilnya misalnya dari artikel jurnal ataukah buku-buku online yang ada di internet. Jangan kemudian tanya Google, misalnya deviasi apa artinya, kemudian Bapak Ibu tinggal kopas kayak gitu ya. Tapi pas, apa namanya, ini ngambil di mana nih? Oh ternyata ngambil di internet. Kemudian di situ Bapak Ibu tuliskan sumbernya kayak gitu itu tidak boleh, kayak gitu ya. Jadi sumbernya harus jelas, harus, misalnya dipastikan itu sumber yang kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah begitu saja mungkin, itu, yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi nanti ini PT-nya akan saya kirimkan bagaimana sih kemudian, Bapak Ibu membuat, leksikografi atau kamus ini, kemudian nanti formatnya atau template-nya juga dikirimkan sehingga Bapak Ibu tidak mengalami kebingungan dalam membuat, kamus ini. Demikian Mbak Idris, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kadi, Sosiologi Ibu Nurhayati SPDMA. Baik, Iya. Ya, boleh sekalian izin karena harus ke kelas sebelah. oke. Iya, Terima kasih baik, Mbak terima Nur. kasih Bapak Ibu. Iya.
Ya, baik Bapak Ibu, terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Nur, terkait dengan prosedur atau sedikit pencerahan kepada Bapak Ibu dalam pembuatan kamus sosiologi interaktif ini, sedikit banyak tadi mungkin memberikan sebanyak apa ya insight buat kita untuk bisa mempersiapkan diri kita, apalagi secara khusus itu adalah membuat atau mencari referensi dalam pengutipan dan kemudian, bagaimana kita memilah-milih kata-kata yang memang sesuai dengan yang namanya itu adalah kebutuhan kita sebagai sosiologi dalam membuat kamus sosiologi interaktif ini. Ibu, saya akan mencoba untuk presentasikan sedikit tentang jenis kita yang terkait dengan yang namanya itu adalah pembuatan dari kamus sosiologi interaktif ini. Baik, kira-kira sudah terlihat dengan jelas apa yang saya tampilkan, Bapak Ibu? Oke, terima Terlihat, kasih. Oke, terlihat. itu. Ya, baik, terima kasih. Jadi, ada pembuatan buku kamus sosiologi interaktif ini adalah salah satu bentuk kerjasama kita yang lanjutan karena tahun lalu, kita sudah berfokus kepada pengadaan, kegiatan perdana dengan, MGMP Sosiologi di Kota Tangerang Selatan. Nah, tahun ini kita spesial melakukan kerjasama dalam pembuatan buku sosiologi interaktif yang di mana harapannya di sini adalah bisa meningkatkan apa ya, dalam bahasa apa, meningkatkan peningkatkan proses pembelajaran bagi, para guru dan juga siswa khususnya dengan pelajaran sosiologi. Jadi, latar belakang apa kita itu apa ya, kerinduan besar untuk mewujudkan ini karena salah satunya sosiologi itu adalah ilmu yang, dinamis dan perlu menggunakan referensi terkait agar bisa diakses dan mudah untuk dipahami, khususnya adalah untuk anak-anak, SMA gitu ya. Dan di sini, belum adanya tersedia kamus sosiologi interaktif yang memang, berbasis digital, apalagi interaktif yang berbasis dengan kurikulum merdeka. Dan di sini Universitas Terbuka, khususnya program studi sosiologi itu menghadirkan dan kerjasama ini sebagai jembatan antara akademisi dan juga praktisi pendidikan gitu. Dan tentunya adapun tujuan kegiatan yang kita lakukannya adalah untuk menyampaikan persepsi kita, juga kapasitas kemampuan kita, pengetahuan kita tentang yang namanya adalah sosiologi, teori-teori sosiologi dan data-data basis data sosiologi. Kemudian bagaimana juga kita bisa menyusun kamus ini berbasis dengan digital. Lalu bagaimana meningkatkan kolaborasi kita antara UT dan juga yang namanya adalah guru SMA dan MA di Kota Tangerang Selatan dan output-nya adalah menghasilkan produk nyata yang diharapkannya bisa digunakan dalam pembelajaran, di kelas seperti itu. Jadi mungkin adalah salah satu kegiatan pertama yang memang bekerja sama dalam pembuatan buku gitu ya, dan ternyata minatnya alhamdulillah banyak minat daripada Bapak Ibu untuk bisa terlibat. Nah, pun petunjuk juknisnya saya coba jelaskan, pesertanya itu adalah Bapak Ibu guru anggota MGMP Sosiologi dan kerjasama dengan tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Prodi Sosiologi dan mekanismenya adalah pembagian ada 4. Pertama itu adalah pembagian kerja kolaborasi secara daring dan luring, kemudian pembagian klaster dan istilah sosiologi, lalu review dan kemudian supervisi dari tim akademik prodi. Lalu format konten nanti adalah mengenai definisi komprehensif dari perkata-perkata yang ada digunakan dalam sosiologi, kontekstual tiap istilah, referensi dan juga teori dan tautan materi digital dalam bentuk QR code. Dan output akhirnya adalah tentunya buku kamus sosiologi interaktif yang berbasis cetak dan juga digital. Kemudian outputnya juga adalah adanya ISBN, terdaftar resmi di Perpustakaan Nasional dan adanya sertifikat penulis. Kemudian interaktifnya itu menggunakan QR dan web, lalu dilakukan distribusi kepada setiap sekolah, tapi melalui anggota guru
Putra MGMP Sosiologi. Nah, baik Bapak Ibu, tahapan pelaksanaan kegiatan daripada pengadaan buku Kamus Sosiologi Interaktif ini adalah fase pertama ada beberapa fase, 5 fase. Pertama adalah fase penyamaan persepsi, kick off meeting, pembagian tugas dan distribusi panduan dengan guru-guru sosiologi via daring pada tanggal 6 Mei 2026 itu pada hari ini. Jadi di hari ini kita akan apa ya, menjelaskan terkait hal-hal apa saja yang nanti Bapak Ibu akan persiapkan, kemudian do and don'ts-nya, lalu bagaimana nanti keterkaitan pembagian kerja, dan itu yang akan kita bahas di hari ini. Kemudian nanti ada fase kedua yaitu adalah pengumpulan daftar istilah, di mana daftar per klaster, yaitu adalah pembagian kelompoknya itu dari Bapak Ibu MGMP Sosiologi yang kemarin sudah saya lihat apa ya eh pembagian kelompoknya sudah jelas itu dari A, C, D, E, F, G, jadi pembagian berdasarkan 13 klaster dan pelaksanaan pengumpulan idaf istilah itu dilaksanakan pada tanggal 1 Juni sampai 18 Juli 2026. Kenapa dilakukan di tanggal ini? Mengingat juga pada tanggal itu Bapak dan Ibu pada sistematika fase ujian dan juga yang namanya akhir semester, sehingga harapannya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Jadi dilaksanakan pada tanggal 1 Juni sampai 18 Juli 2026 gitu ya. Fase yang ketiga itu adalah peer review yang akan dilakukan oleh kami dan juga bekerja sama dengan Bapak Ibu guru-guru sosiologi. Kemudian revisi konten dan validasi akademik itu akan dilaksanakan pada tanggal 19 dan 31 Juli 2026. Jadi dari tanggal segitu di 3 kita masih melakukan yang namanya revisi dan kemudian perbaikan dan review ulang terkait dengan materi dan penulisan klaster perkata yang Bapak Ibu telah sediakan gitu ya. Jadi di fase ini kami menerima dalam bentuk naskah. Jadi sebelum sampai di kami, mungkin Bapak Ibu saling bisa melakukan review masing-masing terkait dengan materi yang kita cantumkan di Kamus Sosiologi Interaktif. Lalu keempat itu dilaksanakan pada tanggal Juli sampai dengan bulan Juli dan Agustus 2026, di mana terdapat penyuntikan bahasa, kemudian desain layoutnya dan promonya yang dilakukan oleh tim akademik kami. Yang terakhir itu di fase bulan 9, di fase terakhir naik cetak dan distribusi. Jadi kemarin saya juga sudah melakukan instansi para penerbit, dan kemudian para penerbit itu akan memberikan ISBN dan juga yang namanya haki serta sertifikat bagi para penulis yang turut dalam kegiatan pembuatan kamus ini, seperti itu. Penyerahannya akan kita laksanakan, cetak distribusinya setelah selesai cetak distribusi akan kita selesaikan pada September 2025. Fase itu memiliki milestone-nya masing-masing Bapak Ibu, jadi diharapkan untuk mengikuti tahapan tersebut sehingga tidak berpengaruh kepada terlambatnya pembagian buku, distribusi buku yang dilakukan oleh kami kepada Bapak Ibu gitu ya. Karena sangat akan berdampak dari satu fase ke fase yang lain. Nah, lalu berikut saya tampilkan deadline penyelesaiannya seperti yang saya sampaikan tadi. Hari ini kita penyamaan persepsi dan sekaligus juga memastikan tentang klaster istilah yang sudah dipersiapkan. Tadi masih ada kira-kira 3 lagi yang belum terisi dari Bapak Ibu. Kemudian tanggal 1 sampai 12 Juli, 1 Juni sampai 18 Juli, kurang lebih 1,5 bulan itu adalah penyelesaian penulisan draft istilah tersebut. Diharapkan output adalah minimal 20 sampai 50 istilah atau klaster, istilah dalam satu klaster. Kemudian 19 sampai 31 Juli itu adalah pengumpulan draft dan review pertama. Selanjutnya revisi konten itu juga dilakukan di tanggal 19 sampai 31, jadi sembari review tahap pertama juga nanti bisa langsung dijelaskan. Jadi kita akan untuk draft naskah itu sudah selesai bulan Juli, paling lama 31 Juli, supaya bisa kita lanjut kepada editing bahasa dan penyusunan buku yang akan kita cetak, seperti itu.
Lalu ada proofreading di bulan Agustus, dan kemudian di Agustus sampai September kita usahakan untuk sebisa cepat pengurusan dan naik cetaknya, dan di September sudah bisa kita distribusikan kepada anggota MGMP begitu, untuk bisa didistribusikan kelas ke sekolah-sekolah terkait gitu ya. Lalu apa-apa aja yang bisa Bapak Ibu nanti terkait dengan mekanisme daripada revisi naskah, kemudian mengumpulkan istilah dulu, nanti saya akan coba grup drive folder di dalam drive supaya nanti mempermudah Bapak, dan drive Google untuk mempermudah Bapak Ibu bisa mengumpulkan data-data, walaupun nanti segala bentuk pengumpulan data itu boleh di teman-teman guru yang ada di grup sosiologi, kamus sosiologi interaktif. Baru setelah kumpul dan dari A sampai Z, baru nanti kita akan sama-sama diskusikan, dan sebelum sampai kepada review akademik kami, Pak dan Ibu guru saling memeriksa isi dan kelengkapannya. Jadi kembali kepada Bapak juga, karena Bapak Ibu yang lebih tahu kira-kira apa yang menjadi bahan materi yang cocok dan akan relevan digunakan di dalam pengadaan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah seperti itu. Setelah dari Bapak Ibu masing-masing, review oleh kami, dan kemudian ada isi, dan terakhir adalah naik chat sesuai dengan persetujuan daripada Ketua PK sendiri. Jadi ada beberapa bentuk revisi, ada revisi mayor dan revisi minor. Revisi mayor itu adalah kesalahan definisi dan konsep dasar, kemudian tensinya mungkin beberapa tidak valid, seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur, bahwasanya dalam setiap kata itu harus jelas yang namanya referensi ilmiahnya, supaya bisa dipertanggungjawabkan dalam kegiatan belajar mengajar seperti itu ya. Kemudian dikaitkan juga dengan kurikulum, jadi kalau tidak relevan dengan kurikulum juga mau diperhatikan, dan supaya mencegah terjadinya plagiasi konten seperti itu. Nah, revisi minor ini lebih kepada tentang ejaannya, kemudian contoh-contohnya, dan format gayanya itu mungkin nanti bisa kita. Tapi yang penting di dalam hal ini, sebelum sampai kepada revisi minor, jadi Bapak itu fokus di dalam yang namanya revisi mayor. Jadi revisi mayor itu kami serahkan kepada Bapak Ibu dalam sebagai bagian daripada penulis ya, seperti itu kira-kira. Lalu perencanaan naik cetak kita sejauh ini adalah kita usahakan sudah naik cetak, sehingga di September bisa langsung yang namanya pendistribusian. Jadi kita rencanakan tebal buku kita itu kurang lebih 40 sampai 100 halaman maksimal, dan untuk ISBN itu diurus oleh perpus melalui yang namanya penerbit Start Publishing, dan kita usahakan sesuai seperti buku saku yang tahun lalu kita kerjasamakan bersama-sama. Bedanya kalau buku saku itu adalah dari kami, kemudian kalau ini adalah kerjasama antara Bapak dan Ibu sekalian, seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, terkait dengan pembagian kelas, kalau tidak salah, Bapak Ibu di dalam grup WA yang sudah ada kemarin, sudah ada pembagian klaster, yaitu untuk klaster huruf A dan B itu melalui Ibu Siti Munawara, klaster C dan E itu melalui Ibu Siti Enti, E dan F itu Ibu Sophia, klaster G dan FH itu adalah Ibu Asteria, I dan C itu Ibu Wira Ardila, K dan L adalah Ibu Metarolitia, M dan N itu Ibu Titi Sudaryati, O dan P itu Bapak Priyo Satrio, Q dan R ini masih banyak yang kosong, S dan T Ibu RT Aida Syafira, kemudian U dan V itu Bapak Johannes, sedangkan kelas W dan X serta Y dan Z itu masih kosong ya Bu. Jadi mungkin dari 13 klaster ini mungkin masih ada Bapak Ibu guru yang belum terlibat ya. Jadi bisa langsung nanti difokuskan untuk 3 klaster ini yang masih kosong. Mungkin ada pertanyaan, jika nanti ternyata untuk Q dan R atau W dan X ini dan Z ini masih banyak yang kurang, atau kata-katanya, referensi katanya tidak banyak, bisa dialihkan kepada yang namanya theoretical sociology yang sering dipakai dalam
pembelajaran sosiologi, teori yang dipakai oleh para tokoh, jadi bisa bertokoh itu. Nah, jadi sejauh ini kami tim PKN memberikan kebebasan bagi Bapak Ibu guru sosiologi MGMP untuk bisa langsung membagikan klasternya secara mandiri supaya bisa lebih mempermudah Bapak Ibu dalam menyesuaikan dengan kapabilitas daripada Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Jadi setiap klaster itu adalah satu guru, gitu ya Bapak Ibu. Dan saya harap bahwasanya karena target kita juga agak dar-der-dor dan sedikit cepat ya, karena kita itu deadline-nya adalah untuk bisa distribusi di bulan 9 paling cepat, sehingga perlu adanya kesepakatan komunikasi sama dengan Bapak Ibu semua untuk partisipasi aktif dan mengikuti penulisan. Seperti tadi yang juga sudah disampaikan oleh Mbak Nur bahwasanya kami juga menyediakan standar penulisan, yaitu adalah diketik di Microsoft Word, fontnya itu adalah Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 10. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan format yang kami sediakan, dan kemudian Bapak Ibu juga bisa bebas untuk menanyakan kira-kira apa yang menjadi dari Bapak Ibu itu dalam grup forum kita di grup sosiologi pembuatan kamus sosiologi interaktif, dan kemudian diusahakan mematuhi deadline yang ada karena menurut saya secara pribadi tanggal 1 Juni sampai 18 Juli itu lumayan waktu yang lama untuk bisa menggunakan kata per kata. Jadi mohon untuk kerjasamanya, dan jangan lupa untuk bisa mm, menampilkan dan juga memberikan referensinya juga supaya kita itu tidak terkena plagiarisme, dan ketika Bapak Ibu berhasil untuk bisa mengikuti dan bersepakat bersama, komitmen bersama untuk yang namanya itu adalah membuat buku ini, pasti akan ada penghargaan, yaitu adalah sertifikat penulis nanti yang akan disediakan oleh penerbit seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya harap Ibu bisa lebih fokus ya dalam kurang lebih 1,5 bulan ini untuk sama-sama kita bekerja, karena semakin cepat semakin baik. Jadi output-nya juga Bapak Ibu bisa rasakan bersama-sama begitu ya. Dan kita juga sudah ada grup. Di sini saya menampilkan bagi Bapak Ibu yang belum bergabung bisa bergabung di dalam grup kita. Bisa ingatkan juga beberapa, kalau tidak salah kemarin saya mendengar 13 yang sudah mendaftar, dan otomatis saya berharap agar Bapak Ibu bisa lihat-lihat dulu teman-temannya siapa yang belum bergabung, sehingga kita bisa sama-sama bergabung ya dalam kegiatan pembuatan buku ini. Nah, berikut saya akan menampilkan kira-kira bentuk formatnya seperti apa. Baik Bapak Ibu, untuk formatnya kira-kira seperti ini, yaitu adalah jadi Bapak Ibu nanti akan mengumpulkan dalam bentuk format seperti ini, nama, huruf apa yang itu misalnya A dan B, berarti A dan B, kemudian diurutkan berdasarkan abjadnya, misalnya A similasi, asosiasi, atau habis A, habis A-nya B, atau apa yang lainnya titik dua, dan bla 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 keterangannya apa seperti itu gitu ya. Jadi dikumpulkan dalam bentuk format yang seperti ini, dan kemudian jangan lupa ketika misalnya ada istilah asing mohon untuk diberikan yang namanya italik. Jadi format yang bisa Bapak Ibu gunakan adalah Times New Roman dengan ukuran 12, dan kemudian spasi yang digunakan itu adalah 1,0. Jadi ini adalah format yang bisa Bapak Ibu lakukan supaya nanti mempermudah kita untuk tidak perlu banyak melakukan revisi mayor dan minor seperti itu. Dan kemudian untuk daftar pustakanya itu menggunakan format apa ya, di mana ketika Bapak Ibu melakukan yang namanya referensi, penulisan referensi, tolong untuk mengikuti format yang seperti ini dan berulang Bapak Ibu. Walaupun nanti dari kita juga ketika layouting juga mengedit yang namanya adalah daftar pustakanya masing-masing, tapi Bapak Ibu juga berharap kami juga untuk mempermudah gitu ya, supaya tidak terlalu banyak revisi minor yang bisa kami kerjakan seperti itu. Jadi bisa mempercepat kita dalam melakukan pengadaan yang namanya adalah buku kamus sosiologi interaktif gitu ya Bapak Ibu.
Baik, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Bagi Bapak Ibu hendak memberikan pertanyaan, silakan waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh. Baik, apakah ada pertanyaan? Ya, kira-kira detail yang kami sampaikan terkait dengan persiapan kita untuk membuat buku ini, Bapak Ibu. Itu ya. Hanya membuat berarti fokusnya bahwa disesuaikan dengan kurikulum atau materi yang saat ini diajarkan bersesuai ya Bu ya. Iya, jadi mohon disesuaikan dengan materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu. Jadi kan mungkin Bapak Ibu di sini mengajar kelas 1, 2, dan 3. Jadi materi yang Ibu ajarkan, Bapak Ibu ajarkan itu diurutkan berdasarkan apa ya? Abjadnya Bu gitu. Jadi kalau misalnya Ibu memegang Q, apa K dan R itu kan banyak ya, K dan sorry L, K, J, K, L ya, J, K dan L itu kan nanti banyak ya beberapa kata-katanya itu nanti diurutkan berdasarkan dari apa yang Bapak Ibu ajarkan di kelas 1 sampai kelas 3 seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Iya, oke, silakan Bu Wawa. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada UT yang telah memfasilitasi kami MGMP Sosiologi Kota Tangerang Selatan dalam rangka pembuatan kamus sosiologi. Nah, ini yang ingin saya tanyakan adalah nanti linknya itu dibuat kan oleh UT ya. Nah, di Drive. Itu masing-masing setiap peserta, setiap kami sampai sini guru mengirimkan filenya ya, atau nanti bagaimana Bu Grace? Apakah langsung masing-masing saja atau sudah jadi satu? Oke, Ibu, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, terkait dengan yang namanya itu adalah, sebelum sampai kepada bagian kami, yaitu tadi saya tampilkan di bagian, persetujuan atau pengecekan akademik, pertama sekali nanti untuk pengumpulan data A, B, C, D itu saya kembalikan dulu kepada pihak MGMP-nya, dikumpulkan dulu dalam satu file drive, baru nanti masuk kepada kami. Yang penting dari pihak Bapak Ibu itu sudah mengumpulkan jelas A sampai Z dan kemudian jadi Bapak Ibu bisa setelah itu bisa melakukan saling review kira-kira apakah ini benar atau tidak, kemudian masukannya seperti apa atau mungkin ada penambahan referensi terkait karena untuk guru-guru untuk sekolah mungkin penyampaiannya kalimatnya beda ya gitu. Jadi bisa istilahnya dicek-cek dulu sebelum diberikan kepada kami. Nanti kami akan memberikan yang namanya itu adalah Google Drive untuk pengumpulan total data yang sudah Bapak Ibu selesaikan dalam waktu 1,5 bulan itu. Begitu Ibu. Oke, baik. Berarti ada dua ya. Yang pertama per cluster mengumpulkan Iya. sendiri. Nah, kemudian yang kedua sudah menjadi satu file ya. Iya, Betul. benar. Oke. Oke, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ibu Wawa. Jadi jelas ya Bapak Ibu sebelum masuk, jadi kami mengingatkan kembali, merimain kembali, pengerjaannya itu dilaksanakan dari tanggal 1 Juni sampai dengan 18 Juli. Jadi waktunya lumayan untuk sedikit lama ya. Jadi memang istilahnya kita bisa sama-sama saling bekerja. Jadi sampai nanti tanggal 18 Juli baru bisa diserahkan kepada kami dan dikumpulkan melalui drive Google Drive yang kami akan nanti lampirkan kepada Bapak dan Ibu. Nah, dari tanggal 19 sampai tanggal 31 Juni itu adalah waktu kita melakukan revisi bersama, mana tahu ada yang kurang, mana tahu ada yang
tambah atau mungkin ada yang sedikit persepsi atau pembaruan bisa nanti kita akan diskusikan sama-sama kembali Bapak Ibu seperti itu gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin Bu Wawa, terkait dengan tadi kan kalau tidak salah 13 klaster ya dalam pembagian ABCDE-nya. Ada 3 yang masih saya lihat kosong klasternya, mungkin bisa di-remind lagi ya karena ada 13 kurang lebih ada 13 yang mendaftar ya Bu ya? 13 orang yang mendaftar ya? Iya betul Bu, tapi yang QR itu sudah ada Bu. Oke, ya nanti bisa Ibu Sulistia namanya. Oke, berarti tinggal 2 lagi ya Bu ya yang 2 belum. lagi. Coba tadi ada yang baru masuk ke sini, coba Ibu Ibu Dewi sudah masuk belum ya? Dewi Ayu ya? Iya, Ibu Dewi Ayu. Oh, tadi kan japri saya nih, coba Bu Dewi Ayu mau yang klaster mana Bu Dewi Ayu? Nah iya, Bu Dewi Ayu dengar suara saya? Dengar Ibu, Oke. Iya. saya boleh yang W dan X nggak apa-apa Bu? Oke, WX ya. Oke, Bu Grace, Bu Dewi Ayu yang WX. Oke, terima kasih. Oke. Berarti tinggal yang satu lagi ya, Bu? Satu lagi YZ. YZ tadi saya lihat di sini. Coba tolong teman-teman bantu ya. Satu lagi siapa yang belum yang belum isi? Tolong dibantu dilihat teman-teman. Biar kita langsung kontak. Halo teman-teman. Oke, bentar ya. Heeh. Berarti tinggal ini ya, Bu. Tadi Bu Dewi Ayu W dan X ya? Atau Y Iya, dan Z? Saya WX. lupa. Berarti tinggal Betul. Y dan Z satu lagi. Tinggal satu lagi YZ. Bentar, saya Oke. cek dulu yang belum ya. Ibu Siti, ABC, Ibu Eni, Iya. Ibu Vera, Ibu Asteria, Ibu Ira, Ibu Meta, Ya. Ibu Titi, Pak Priyo, Ibu Sulistia, Iya. Ibu Aida, Pak Yohanes, Ibu Dewi Ayu, satu lagi. Nah, di sini ada Ibu Elin, satu lagi ada Ibu Naura yang belum masuk. Tapi Ibu Elin gimana nih? Mau ikutan atau bagaimana? Ada nggak Ibu Elin di sini? Ibu Elin. Ibu Naura ada nggak? Nggak ada. Belum ada. Oke, baik Bu Grace, nanti mungkin Ibu Elin dan Ibu Naura akan kami japri ya. Langsung. Oke, ya terima kasih Ibu Iya. Wawa. Oke, sama-sama. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi kira-kira terkait dengan persiapan kita untuk membuat kerjasama kita semakin berlanjut nih pembuatan buku? Ayo, ada lagi Silakan pertanyaan? Bapak Ibu. Ayo Mungkin ada yang disampaikan. kurang gitu. Baik, Bapak Ibu. Saya karena tidak ada pertanyaan nih ya. Oke, Bu Dewi, oke. Saya anggap pertemuan kita hari ini sudah cukup dimengerti dan diperjelas. Jadi selamat bekerja Bapak Ibu semua. Saya yakin Bapak Ibu, harapan saya ya sebagai dosen ini membuat Bapak Ibu itu bisa lebih excited gitu karena ini adalah salah satu program kita yang pertama untuk bisa pengadaan pembuatan buku gitu ya, buku kamus sosiologi, dan harapannya itu bisa berguna bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan teman-teman semua seperti itu. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi pertemuan, saya sudah membagikan di kolom komentar Bapak Ibu tentang daftar hadir dan juga sekaligus pernyataan kesediaan melalui grup di komennya bisa untuk diisi dan diklik pernyataan kesediaan sehingga menjadi bukti pada kami bahwa saya Bapak Ibu berkomitmen untuk bisa mengerjakan buku kamus sosiologi ini sampai akhir begitu kira-kira. Dan Bapak Ibu,
untuk nanti formatnya dan juga link rekaman dari pertemuan kita kali ini akan saya bagikan melalui grup, grup WAG Sosiologi penyediaan kamus Sosiologi Interaktif dan terkait dengan informasi atau mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu yang masih janggal bisa langsung ditanyakan melalui grup itu saja Bapak Ibu. Jadi kita satu arah untuk mendiskusikan bersama-sama. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan saya undang Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan kamera kembali. Karena tadi masih sedikit ya, sekarang sudah banyak yang join untuk hari ini. Ya, silakan Bapak Ibu, saya ajak untuk bisa mengaktifkan kamera. Baik. Ya. Baik Bapak Ibu, berikan senyum yang terbaik semuanya. Ya, ini masih ada beberapa. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi gaya bebas Bapak Ibu. Ya. Baik, 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang telah saya berikan di dalam kolom chat yang sudah ada. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Dan apabila banyak yang mau dipertanyakan bisa melalui kolom chat yang ada di dalam grup WA kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, terima kasih Bu Grace. Terima Terima kasih. kasih teman-teman. Terima kasih.
Bye.